Oke guys, kembali lagi di channel Seekor Semut. Untuk hari ini kita bakal nge-review salah satu lini figur dari Bandai, yaitu SAF Spider-Man Integrated Suite. Nah, jadi untuk figur ini sendiri akan saya review dari boxnya terlebih dahulu ya. Oke, dari yang pertama kita lihat di sini, dari tampak depan di sini ada blister bening di sini yang bisa kita lihat untuk figurnya bagaimana di dalamnya kayak gitu ya. Cuman hanya sebagian aja. Kemudian ini ada Spider-Man-nya, kemudian di sini ada tulisan Marvel Studios Spider-Man No Way Home. Oke, oh ya sebelumnya juga ini figurnya saya dapat bib ya, dalam kondisi BIB atau back in box. Jadi ini adalah figur bekas yang saya dapatkan di lelangan di Facebook. Jadi kalian yang mau beli figur, kalau yang nggak prefer untuk yang baru-baru banget gitu, bisa belinya di Facebook kayak gitu, di marketplace atau di komunitas. Kalau kayak saya ini kemarin dapatnya memang di komunitas action figure gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Di sini ada hologramnya gitu yang menandakan ini original Tamashii Nation. Di sini juga ada logo Tamashii Nation. Kemudian di sini ada logo Bandai-nya. Di sini ada tulisan Jepang dan juga tulisan dari Marvel-nya bahwa ini memang asli kolaborasi dari Marvel sama Bandai. Kemudian di tampak sampingnya kayak gini aja, dia ada figurnya. Kemudian di tampak belakangnya ada beberapa pose yang bisa kita lakukan dari figur Spider-Man ini. Ini ada tulisannya juga yang nggak mungkin kalian baca juga. Kemudian di sampingnya juga ada tulisan Spider-Man Integrated Suite. Dan ini adalah logo Spider-Man-nya. Kemudian juga ada figurnya yang stand seperti ini. Oke, langsung aja kita buka ya. Nah, dari sini biasanya kalau dia yang baru atau MISB, biasanya dia akan ada kayak gini nih. Nah, ini plastik kayak selotipnya gitu. Nah, sementara yang ini udah kebuka ya, jadi ini menandakan bahwa figurnya memang bukan figur yang baru atau MISB. Oke, kita keluarkan terlebih dahulu. Pertama ini figurnya, kita dapat figurnya dengan dibungkus blister seperti ini. Kemudian juga kita dapat backgroundnya. Kemudian di belakang backgroundnya biasanya yang kita dapat adalah buku panduannya kayak gini. Cuman gini aja sih untuk ganti matanya, kemudian juga ganti ngelepas untuk headscarf-nya kayak gitu. Ini juga dikasih tahu ada beberapa pilihan tangan. Kemudian ini juga ada untuk base-nya kayak gitu ataupun website-nya nanti. Oke, kita masukkan dulu. Oke, sekarang langsung aja kita buka ya. Jadi ini blisternya kayak gini aja dia. Jadi gampang untuk kita buka. Selanjutnya ini kita ambil dulu, pertama adalah figurnya itu sendiri ya. Nah, ini dia figurnya. Jadi untuk Bandai ini adalah figur yang skalanya itu 1/12. Jadi lebih kecil dari Marvel Legends ataupun dari McFarlane. Nah, ini dia dari headscarf-nya. Pertama terlebih dahulu kita lihat headscarf-nya. Oke, ya kalau untuk SAF sendiri kita tidak perlu lakukan lagi detailnya ya. Jadi emang sangat akurat banget dia kalau dari detailnya. Jadi dia benar-benar akurat sampai ke garis-garis di wajahnya gitu. Oke, ini kemudian untuk headscarf-nya ini bisa kita depan belakangin, kemudian kiri kananin kayak gini. Kemudian di sini untuk torsonya ini bisa dibawa ke depan, ke belakang. Cuman dia nggak bisa dibawa ke atas atau ke bawah kayak gitu. Nah, ini untuk abs-nya juga sendiri ini bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang kayak gitu. Kemudian untuk bahunya ini bisa sampai seperti ini ekstensinya. Kemudian ini juga untuk fleksi dan ekstensinya seperti ini full ya. Nah, kemudian juga di sini web shooternya, kita bisa lihat web shooternya ya. Ya, itu cukup detail, cuman memang sih ada miscoloring sedikit, cuman nggak terlalu kelihatan sih, masih detail juga sih menurut saya. Nah, ini untuk chest plate-nya sendiri kayak gini, nggak ada yang miscoloring terlalu parah gitu, nggak ada, masih dalam kondisi yang sangat baik kayak gini. Kemudian untuk bagian belakangnya, nah ini bagian yang bisa kita buka nanti untuk kita pasang stainlessnya ataupun pernak-pernik lainnya yang kita nggak dapat di series kali ini kayak gitu. Oke, ini bagian belakangnya masih bagus ya, nggak ada yang mispainting atau miscoloring juga. Oke, dari kakinya sendiri ini sebenarnya karena figurnya udah figur bekas kayak gitu, jadi agak sedikit nggak kaku gitu, jadi agak sedikit letoy juga ya, loose ya, kita bilangnya loose. Cuman ini untuk artikulasinya memang bisa sampai seperti ini, kemudian bisa ke depan, bisa ke belakang. Kemudian untuk sendi di lututnya, jointnya masih sangat seret ya, nggak yang terlalu
loose. Kemudian juga di ankle-nya kita lihat seperti ini, bisa gini, ke kiri kanan nggak bisa dia ya. Kemudian depannya juga masih bisa digerakkan seperti ini. Nah, kayak gitu. Kemudian kita taruh dulu figurnya. Nah, kita lihat di sini di blisternya ada beberapa bagian ya yang kita dapat. Di sini ada webnya dia. Ini. Nah, ini dia. Dikasih 2 pasang di tangan kanan dan tangan kiri nantinya. Kemudian juga ada yang seperti ini. Ini untuk di bagian belakangnya kalau nggak salah. Oke, ini juga kita dapat beberapa tangan ya. Kita dapat bisa lihat di sini ada tangan yang relaxing hand seperti ini. Kemudian ada yang dia lagi nembakin menggunakan web shooternya seperti ini. Kemudian juga ada tangan yang sedang mengepal jaringnya itu sendiri seperti ini. Bisa juga digunakan sebagai tangan yang sedang oke, kayak gitulah. Ini juga sama sih di tangan kanan dan tangan kiri dan tangan kanan gitu aja, cuman beda arah aja. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dari figur ini. Sekarang kita lanjut ke bagian komparasinya ya. Komparasi size antara SHF Figurats, kemudian juga di sini ada ZD Toys. Nah, jadi kalau kayak gini nih benar-benar agak jomplang sih sebenarnya untuk antara ZD Toys dan juga SHF. Cuman kalau kita lihat ke movie-nya sebenarnya untuk perbandingan antara 1/9 dan juga 1/12 ini sih nggak terlalu jauh ya, masih bisa kita sandingkan gitu loh. Kayak memang karena di filmnya sendiri Spider-Man kan memang lebih pendek daripada si Iron Man atau Tony Stark gitu ya. Jadi emang bagus-bagus aja sih jadinya. Mungkin kalau dipakai scale ke 1/10 sih bakal lebih bagus lagi kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa bandingkan juga ini sama ke Marvel Legend. Nah, untuk Marvel Legend itu kita bandingkan sama yang Shang-Chi. Nah, kalau sama Shang-Chi pun dia, yang Shang-Chi ini figurnya kalau nggak salah dia ke 1/10. 1/10. Jadi dia agak besar. Nah, kalau ini malah kelihatan dia jadi jauh lebih berbeda ya, agak dari segi torsonya, dari segi badannya sangat-sangat kurang proporsional untuk kita bandingkan, malah lebih proporsional kita bandingkan ke Iron Man-nya sendiri. Jadi kalau kita mau buat figur antara seriesnya Iron Man sama Spider-Man kayak gitu, yang memang dia antara mentor dan juga murid kayak gitu, lebih cocok jadinya. Gitu, kayak memang lagi Spider-Man lebih bocah gitu aja. Oke, mungkin itu aja. Dan perbandingannya juga udah, dan juga review figurnya sudah. Overall sih untuk Spider-Man yang ini saya kasih ke 9/10, masih bagus juga. Cuman untuk aksesorisnya sih yang masih agak kurang kayak gitu. Oke, itu aja mungkin video singkat review hari ini. Thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel ini.